mencoba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana atas hidup. Amin. Stay in the game. 1 Korintus 9 ayat 24 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa supaya kamu sampai ke tujuan. Saya ulang, larilah begitu rupa sehingga kamu sampai ke tujuan. Apa larilah begitu rupa? Bukan tentang lari secepat mungkin, tapi saya percaya ini tentang stay in the game. Seorang jemaat minta doakan, Pak Pendeta doain saya pengen punya usaha. Datang lagi, Pak Pendeta doain saya pengen punya usaha. Lalu datang lagi, Pak Pendeta saya ada ide, doain supaya ada modalnya. Datang lagi supaya ada modalnya. Beberapa bulan kemudian dia bilang, Pak Pendeta puji Tuhan, ada berkatnya, ada modalnya. Saya mau usaha. Ya udah saya doa ya, kita doain usahanya sukses. Tunggu dulu Pak Pendeta, kalau gagal gimana? Kalau gagal gimana? Saya bilang pasti berhasil. Dia bilang kalau gagal gimana? Saya bilang lagi pasti berhasil. Lalu dia bilang lagi kalau gagal gimana? Lalu terpaksa saya bilang kalau gagal, Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Kalau gagal, doa lagi, minta lagi berkat sama Tuhan, usaha lagi. Amin. Kalau gagal lagi gimana? 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangun, 7 kali ia bangkit. Amin. Kalau gagal lagi gimana? Kalau modalnya habis hilang gimana? Sebelumnya juga nggak punya modal. Karena doa minta dapat modal. Kalau habis ya udah doa lagi. Bukan artinya udah asal-asalan. Saudara kerjakan dengan baik, pakai hikmat juga, tanya sana sini untuk usaha. Tapi kalau gagal, saudara bangkit lagi. Kalau gagal, bangkit lagi. Kalau gagal, bangkit lagi. Stay in the game. 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, pegang dadanya bilang, tetapi aku ini kuatkan hatiku. Amin, kuatkanlah hatiku. Jangan lemah. Jangan lemah semangatku. Amin. Pegang dadanya, aku gak boleh lemah semangatku. Amin. Alkitab bilang, karena ada upah bagi usahamu. Karena Tuhan menghargai usahamu. Karena Tuhan menghargai orang yang stay in the game. Karena Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 6 bilang, karena Tuhan menghargai, Tuhan kasih upah buat orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Karena Tuhan kasih reward, karena Tuhan menghargai usahamu, karena Tuhan menghargai orang yang konsisten ucapkan janji Tuhan, orang yang konsisten ingat Yesus korban di kayu salib, konsisten berjamuan, Tuhan hargai orang-orang itu. Amin. Karena Tuhan menghargai orang yang konsisten, orang yang gak nyerah, orang yang stay in the game. Akan datang waktunya dia ketemu keberhasilan. Gak peduli umurnya berapa. Orang-orang tua, saya mau kasih semangat sama yang tua. Jangan pikir karena engkau udah tua, udah pensiun, gak ada lagi produktif. Ingat ya, Abraham, Sarah itu produktif di hari tua. Colonel Sanders, opa-opa 65 tahun. Tahu siapa? KFC original, paha atas, kulitnya banyak. Kenapa? Cuma ada di KFC. Ada di mana KFC? Di bawah ada, di Pajajaran ada, di Malaysia ada, di Singapura ada, di Amerika ada, di Afrika sekalipun ada. Dia ada di mana? Dia sangat sukses. Tapi 65 tahun untuk orang saat itu, zaman itu nggak seperti 65 tahun zaman sekarang. Udah ada obat, udah ada vitamin, sehat banget.
65 tahun zaman itu dianggap sedikit lagi mati, sedikit lagi meninggal, tinggal tunggu waktunya meninggal. Karena vitamin, obat-obatan gak seperti sekarang. Orang bisa usianya lebih lagi sekarang, bisa check up, kalau ada gangguan diperbaiki. Beda 65 tahun zaman itu sama sekarang beda. Tapi Kolonel Sanders 65 tahun punya resep ayam goreng. Tadi saya baru makan bebek goreng, tapi ini ayam goreng. Resep ayam goreng. Lalu dia nggak ada modalnya, dia ajak pengusaha kerjasama untuk resep ayam goreng. Dan akhirnya dia menerima jawaban, yes kita kerjasama. Tapi tahukah saudara, jawaban yes kita kerjasama. Setelah dia mendengar kata yes kita kerjasama, setelah dia mendengar kata no resepmu nggak enak, no nggak mungkin laku, no ini bukan bisnis yang baik, sebanyak 1009 kali. Tapi 1009 kali dia stay in the game. Amin. Yesus Tuhan kita juga stay in the game. Waktu dia doa di Taman Getsemani, dia ajak murid-muridnya, yuk ikut doa. Lalu Yesus kemudian berdoa, Bapak kalau boleh, saudara boleh baca di kitab Markus kisahnya, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Lalu Yesus balik, muridnya lagi apa? Lagi tidur. Yesus ingatkan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Lalu Yesus marah-marah, udah kita bubar aja, nggak usah doa. Gitu? Kita bilang Yesus maju sedikit, Yesus stay in the game. Lalu dia berdoa lagi. Apa yang dia doakan? Saudara baca di kitab Markus, dia doakan doa yang sama lagi. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kitab Markus bilang doa yang itu juga. Nah, saya udah doa yang itu juga. Stay in the game. Yesus balik lagi, muridnya lagi ngapain? Tidur lagi. Memang ini kayak lagu muridnya. Tidur lagi, bangun lagi. Lalu Yesus bilang udah bubar aja. Enggak, Alkitab bilang Yesus balik lagi sampai 3 kali. Yesus doa yang itu juga. Yesus stay in the game. Yesus berdoa, lalu Yesus melangkah, yang membuat dia bisa sukses sampai di kayu salib, mengerjakan keselamatan bagi saudara dan saya adalah karena dia stay in the game. Dia mati di atas kayu salib, kemudian dia dikuburkan, dia jadi benih supaya mujizat kuasa Tuhan bukan hanya mengalir lewat Yesus. Karena setelah itu Yesus naik ke surga, rohnya dicurahkan, kemudian murid-murid juga buat mujizat. Dan tahukah saudara, saya boleh menyebut ini karena saya sudah googling kekristenan, persentase tertinggi orang-orang yang percaya Yesus ada di peringkat paling atas. Lebih dari 2,3 miliar orang, bahkan sampai 3 miliar orang, sampai 3 miliar orang tahun 2022 dari jumlah penduduk di seluruh dunia percaya Yesus. Saya mau bilang kekristenan berhasil karena Yesus stay in the game. Amin. Yesus stay in the game. Elia, dia mau kasih tahu sama penyembah Baal bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Lalu dia berdoa supaya hujan jangan turun. Dia berkata hujan jangan turun sampai aku katakan lagi. Dia doanya hanya dengan memperkatakan ini. Hujan nggak turun selama 3 tahun setengah. Lalu dia mau doa supaya hujan turun. Waktu dia doa supaya hujan turun, dia doa, kemudian dia suruh hujannya naik ke atas. Coba lihat apa yang terjadi. Yuk kita lihat dulu ayatnya di 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada hujannya, naik ke atas, lihat ke arah laut. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada hujannya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Hujannya itu naik ke atas, ia melihat dan berkata apa? Nothing happen with your prayer. Enggak ada terjadi apa-apa dengan doamu, Elia. Lalu Elia doa lagi. Elia bilang, tunggu sebentar, tunggu, gua doa lagi. Lu tunggu situ ya, gua doa lagi supaya ada hujan. Elia berdoa lagi.
Setelah Elia berdoa lagi, Elia suruh lagi, cepat naik ke atas. Lihat, waktu lihat, ada apa? Nothing happened. Nggak ada apa. Lalu Elia bilang, tunggu sebentar, mungkin kurang kencang doanya. Dia doa lagi. Waktu dia doa lagi, suruh hujan naik ke atas, naik. Lihat, terjadi apa? Hujan lihat. Nggak ada apa-apa. Sorry guru, nggak ada efek doamu. Nggak ada terjadi apa-apa. Lalu kemudian Elia bilang sama hujan, yuk mulai sekarang kita murtad aja, nggak usah percaya Tuhan. Itu yang dia bilang. Elia stay in the game. Keempat kali dia doa lagi, apa yang terjadi? Nothing. Kelima kali dia doa lagi, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa. Keenam kali dia doa, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa. 7 kali dia doa. Pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, wah ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Wah ada batang bambu Cina yang tumbuh. Tapi batang yang kecil itu tumbuhnya melesat 30 meter dalam waktu 6 bulan. Awan yang kecil itu tumbuh. Kemudian ada mujizat dari konsistensi. Kemudian awannya kemudian hitam pekat. Hujan besar saat itu. Saya mau bilang stay in the game. Dia menyerah sama masalahnya. Perempuan Kanaan. Ingat cerita ini, perempuan Kanaan. Yuk kita buka dulu yuk, Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22, maka datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Pak Pendeta, Pak Mario doain saya, Pak Mario doain. Apa yang terjadi? Besok viral di Instagram. Pendeta Mario doain. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dan teriak-teriak. Bonce sama Omir datang. Go away. Udah pasti udah viral. Dia tangan doain, diusir sama timnya. Kemudian ayat 24, jawab Yesus. Yesus jawab lagi, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia dengar kata-kata yang buat dia gak enak hari itu. Dia dengar perlakuan yang buat dia gak enak hari itu. Dia minta doain, dicuekin. Dia minta doain, diusir. Dia minta doain, diomongin yang gak enak. Kalau hari ini terjadi, udah yakin saya pasti. Udah ada tuh di story Instagram, curhat di Instagram, curcol ya. Udah mulai gitu. Tapi apa yang dilakukan wanita ini ayat 25? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Wanita ini stay in the game. Perempuan ini stay in the game. Ayat 26, Yesus jawab lagi. Yesus jawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau ada yang mau didoain, terus saya bilang ini tidak patut menyediakan roti buat anak-anak dan melempar pada anjing. Sakit hati gitu kan. Tapi perempuan ini ayat 27, dia kata perempuan ini benar Tuhan. Dia rendah hati, dia stay in the game. Ayat 28, Yesus bilang apa? Besar imanmu, ibu besar imanmu, ibu besar imanmu. Kalau kita baca dari pasal ini imannya cerita tentang apa? Di ibu ini ditolak, ibu ini dicuekin, ibu ini kemudian didengar perkataan yang gak enak, tapi ibu ini stay in the game. Dan Yesus bilang, besar imanmu, mujizat sudah datang, kuasa sudah datang, anakmu sudah sembuh.
the game, Tuhan menghargai. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan yang sedang engkau hadapi apa. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang jangan mundur, jangan kecewa, tetap berkatakan iman, tetap berdoa, tetap baca firman, tetap perjamuan kudus, tetap ke gereja. Amin. Stay in the game. Ada seorang buta di Markus 10 ayat 46. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Yesus keluar, kemudian ayat 47 loncat ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Ada Bartimeus yang duduk, anak Timeus. Kemudian Markus 10, boleh dibuka Markus 10 ayat 46. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian ayat 49, ayat 49, 47, 48. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Orang-orang bilang diam. Apa yang dia lakukan? Dia stay in the game. Dia terus berseru. Yesus anak Daud, kasihani aku. Ayat 49, Yesus berhenti menghampiri dia. Ayat berikutnya, kemudian Yesus tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Dia mau melihat. Kemudian Yesus jawab doanya. Yesus bilang, imanmu menyelamatkanmu. Karena kau stay in the game, aku hargai itu. Imanmu menyelamatkanmu. Amin. Lukas 18 ayat 1. Pemain musik boleh siap-siap bicara di sini. Lukas 18 ayat 1. Enggak apa-apa, langsung ke sini ya. Karena di teks terjemahan baru bilangnya begini. Yesus kasih satu perumpamaan untuk mengajar kita, menegaskan kepada banyak orang untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi saya ambil terjemahan lain. Terjemahan bahasa Inggris juga menulis seperti ini. Teks aslinya juga lebih memaknai seperti ini. Bahasa Indonesia bahasa kini tulis seperti ini. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, cerita. Yesus cerita sebuah cerita untuk mengajar pengikut-pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan untuk saudara nggak putus asa, saudara harus berdoa. Amin. Berdoa dan jangan putus asa. Amin. Lalu Yesus kasih tahu ada hakim yang lain. Semua orang yang dengar perkataan Yesus ngerti. Ada hakim. Hakim itu gambaran tentang orang yang mewakili Tuhan. Karena dia akan buat keputusan orang ini benar atau salah di pengadilan. Jadi dia mewakili itu Tuhan. Tapi dia nggak takut Tuhan. Jadi Yesus mau bilang ini, ada orang yang parah banget jahatnya. Kemudian ada janda. Nah di zaman itu kalau dengar ada kata janda adalah gambaran orang nggak berdaya, nggak punya suami, nggak punya yang jagain, nggak punya protektor, nggak punya yang menyediakan, nggak punya uang untuk nyokok. Jadi dia nggak berdaya. Janda gambaran nggak berdaya. Ada orang yang nggak berdaya, ada orang yang jahat bang. Orang yang nggak berdaya ini konsisten datang terus, minta perkaranya dibela. Orang yang jahatnya luar biasa ini kemudian buat kesimpulan, dia datang terus, dia menghargai apa yang diperbuat janda ini. Sampai akhirnya dia mengabulkan permintaannya itu. Lalu Yesus buat perkataan di ayat 7 bilang begini, tidakkah Allah? Wah, tidakkah Allah? Yesus mau bilang gini, kalau orang jahatnya minta ampun aja menghargai orang yang stay in the game, apakah Bapamu di surga yang penuh kasih gak akan menghargai orang yang stay in the game? Ayat 8-nya bilang begini, dia akan segera mengabulkan doanya. Dia akan segera, saudara dan saya yang stay in the game akan segera lihat keberhasilan, kesuksesan, mujizat, kuasa kerja. Satu ayat terakhir, benar terakhir, Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Jika kita stay in the game, jika kita stay in the game, kita akan menuai. Kalau kita stay in the game, kalau kita lari begitu rupa, kita akan sampai di waktu menuai. Saya ucap berkat buat semua orang di tempat ini yang stay in the game. Dia ketika ada masalah, ada tantangan, Tuhan lagi semangatin saudara, Tuhan lagi kasih kekuatan sama saudara. Jangan nyerah, jangan putus asa, tetap doa, tetap perjamuan, tetap perkatakan firman. Kau akan lihat mujizatmu. Stay in the game. Kau akan datang
dan melihat waktunya datang, kau menuai apa yang kau doakan. Amin. Kau akan menuai apa yang kau doakan. Saya tutup dengan kesaksian temannya istri saya, teman dekat istri saya, kenal di kantor. Sebut aja namanya Mawar, biar kayak di TV-TV gitu. Sebut saja namanya Mawar. Dia namanya bukan Mawar, tapi sebut saja namanya Mawar. Dia punya suami, kemudian dia udah rumah tangga lama, tapi belum juga punya anak. Sampai di satu titik di mana kemudian nggak punya anak ini masalah buat suami, masalah buat keluarga suami. Sampai akhirnya teman saya, temannya, jadi bingung nih ngomongnya. Temannya istri saya itu, si Mawar itu diantar sama suaminya itu pulang ke rumahnya, lalu dikembalikan kepada orang tuanya dan bilang, saya nggak bisa nyatu lagi sama dia karena dia udah bertahun-tahun nggak punya anak dan saya pengen punya anak. Jadi nanti ke depan kita akan urus perceraian. Tapi sebelum sampai diurus perceraian, saya kembaliin dulu karena dia nggak punya anak. Temen istri saya itu hatinya hancur, sedih banget. Tapi kemudian dia cerita sama istri saya, ya kita kan hamba Tuhan, nggak mungkin bilang laki-laki bajingan, kurang ajar, kita nggak mungkin gitu. Kita bilang itu tetap suami. Dia terserah dia bilang mau ceraiin mau apa, jangan tanggapin itu tetap suami. Jangan ngomong buruk, tetap doain dia, tetap doain dia. 1 tahun berlalu, dia tinggal di rumah mamanya, suaminya udah di rumahnya dia juga sendiri. Jadi bisa mereka 1 tahun berlalu. Dia doa terus dari dekat, dia doa terus dari dekat. Kalau didapati suaminya selingkuh, dia tahu suaminya jalan lagi sama cewek lain, jalan lagi sama perempuan lain. Dia kemudian hatinya hancur lagi. Telepon istri saya, ngadu cerita. Ya kita hamba Tuhan cuma bisa bilang, udah yuk kita doa sama-sama. Udah yuk kita doa. Dia tetap suamimu, stay in the gap, stay in the gap. Jangan nyerah, jangan mundur. Ya udah dia doain aja. Ada jalan sama cewek lain. Ya stay in the gap. Dia doain terus, doain terus, doain terus, doain terus. Tiba-tiba satu waktu suaminya SMS, WhatsApp, lagi apa? Terus temannya istri saya itu cerita ke istri saya, ini jawab nggak ya? Jawab aja. Jawab. Lagi nggak ngapa-ngapain. Udah makan belum? Udah makan belum? Udah. Kamu gimana? Udah makan? PDKT lagi. Singkat cerita ternyata ketahuan dia kena masalah sama perempuan itu. Kemudian singkat cerita Tuhan pakai masalah itu untuk jamah suami. Kita ngebahas ini lihat lagi. Karena ini gak enak loh, keluarga udah tahu udah dipulangin, udah ngurus perceraian. Jadi mereka diam-diam keluar kayak anak ABG gitu, dilarang pacaran. Mereka pacaran di luar, ketemu. Lalu singkat cerita suaminya bilang gini, udah aku mau ke rumah kamu, aku mau minta maaf sama mama kamu, kita tinggal satu rumah lagi nih. Dan di waktu yang sama, saya percaya bukan kebetulan, saya percaya Tuhan menghargai orang yang stay in the gap. Saya ulang, saya percaya Tuhan menghargai orang yang stay in the gap. Ada temannya telepon, gue mau kasih tahu nih, ada ibu-ibu punya 2 orang anak lagi hamil, suaminya meninggal kemarin karena sakit. Ibu ini punya masalah ekonomi, dia bilang nanti kalau anaknya lahir dia mau taruh di panti asuhan. Lu mau angkat dia nggak jadi anaknya? Singkat cerita diurus lah. Akhirnya diangkat, punya anak, diangkat, angkat anak itu jadi anak dia. Singkat cerita ya. Kemudian ya udah mereka udah satu rumah, sekarang punya anak dan Tuhan saksinya, rumah tangganya baik-baik saja, rumah tangganya tambah baik, tambah harmonis. Ketika ada satu orang ibu yang stay in the game, maka akan lihat mujizat, akan lihat keberhasilan di rumah tangganya. Kita tahu masalahmu apa, tapi stay in the game, stay in the game, stay in the game. Pegang dadamu bilang aku harus stay in the game. Dia pegang dadamu bilang lebih keras lagi, aku harus stay in the game. Aku harus stay in the game. Aku harus stay in the game. Lagi, lebih lagi pegang dada kita, bilang aku nggak boleh nyerah, bilang aku nggak boleh nyerah, bilang aku harus stay in the game. Kenapa kita harus stay in the game?
kita berdekat sama terdekat ya Tuhan.